Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, para direktur dari Akademi Komunitas maupun dari Politeknik. Yang saya hormati para kepala balai besar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan dari Mitras Ditjen Pendidikan Vokasi, baik dari asosiasi maupun dari himpunan Mitras yang ada di Ditjen Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati narasumber kita, yang pertama dari dari Direktorat PPK BLU, Bapak Suwiknyo. Yang kedua dari Biro Keuangan dan BMN, Ibu Karin Handayani. Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan rakor kegiatan Ditjen Pendidikan Vokasi. Pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Biro Keuangan dan dari Direktorat PPK BLU di Kementerian Keuangan yang akan menyampaikan materi ini terkait dengan PNBP, BLU, dan satu lagi sebenarnya ini terkait dengan SPSN. Harusnya ini ada 3 panelis yang hadir di pagi ini. Mungkin nanti dari yang akan dibahas untuk pagi ini nanti terkait dengan PNBP dan BLU. Dan perlu kami sampaikan kepada Pak Wiknyo yang hadir di sini adalah Satker yang ada lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, dari Akademi Komunitas, dari Politeknik, dari Balai Besar atau Balai Pengembangan Vokasi, dan juga ada Mitras dari Ditjen Pendidikan Vokasi. Dan waktu yang diberikan untuk pagi ini kurang lebih 1,5 jam, dan nanti sesi pertama paparan dari Pak Wiknyo kurang lebih 30 menit, dari Mbak Karin 30 menit, dan nanti ada sesi tanya jawab 30 menit untuk diskusi dan juga menanyakan hal-hal terkait dengan PNBP atau terkait dengan BLU. Dan ini sebenarnya hal yang menarik karena BLU ini Ditjen Pendidikan Vokasi kebetulan tahun ini mengajukan 3 Poltek untuk diajukan menjadi Satker PPK BLU, sehingga nanti Satker kita mungkin akan bertambah di luar Satker yang selama ini sudah ada, yaitu saya dari Polinema dan Polman. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini 3 Satker itu bisa lolos dan bisa ditetapkan menjadi Satker BLU. Dan ini sedang proses untuk dilakukan usulan, dan targetnya paling tidak di semester 1 ini nanti bisa ditetapkan menjadi Satker PPK BLU yang ada di Ditjen Pendidikan Vokasi, sehingga nanti menambah menjadi 5 Satker BLU. Baik Pak Wiknyo dan Mbak Karin, untuk sesi yang pertama mungkin dari Pak Wiknyo dulu untuk menyampaikan ini terkait dengan mekanisme, ketentuan, substansi, administrasi dalam pengajuan dan ketentuan apa yang harus dipenuhi Bapak sekalian nanti pada saat menjadi atau mengajukan usulan menjadi Satker BLU. Dan ini nanti Pak Wiknyo juga yang nanti akan mengawal dan juga akan membantu Bapak sekalian dalam proses usulan termasuk review dokumen-dokumen yang diajukan. Pada Pak Wiknyo untuk sesi yang pertama kami persilakan Pak Wiknyo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Naryana selaku moderator yang akan menemani kita selama beberapa jam ke depan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para pejabat di Politeknik, kemudian Bapak dan Ibu di Balai Besar, kemudian Bapak dan Ibu di Akademi Komunitas Negeri, kemudian kami sapa juga Bapak dan Ibu di forum kursus sebagai mitra dari teman-teman kami di Ditjen Vokasi. Kemudian izin kami sapa juga teman-teman atau beliau-beliau di dinas provinsi maupun kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini cerah Bapak dan Ibu, tidak hujan, tidak gerimis. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Sehat semua ya Bapak dan Ibu ya? Amin. Dengan kondisi seperti ini kita tidak ada salahnya saling mengingatkan Bapak dan Ibu. Disiplin itu harganya mahal sekali. Yang kemudian
kita mungkin pada akhirnya telah melakukan perubahan yang mendasar terhadap beberapa perilaku kita yang mungkin tidak kita sadari. Yang kemudian kadangkala kita lupa akan kembali ke perilaku sebelumnya, maka tidak ada salahnya kita yang hadir di sini, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan tidak lelah. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak merasa dikatakan digurui, tidak. Tapi lebih kepada ini ada untuk kebaikan kita semua yang kemudian pada hari ini pun dan hari kemarin, panitia itu telah tetap menetapkan prokes, ada pembatasan peserta ya Bapak dan Ibu, kemudian jarak, kemudian ada rapid antigen dan seterusnya. Kami berterima kasih kepada panitia ini Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, izin hari ini atau tepatnya pagi ini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan 3 submateri. Pertama adalah kaitannya dengan SBSN, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan PNBP dan yang kedua ada terkait dengan PNBP dan yang ketiga nanti ada terkait dengan pengelolaan badan layanan umum. Mungkin boleh dibantu untuk slide-nya, next saja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, next saja untuk slide-nya, izin. Ya, jadi kalau kita melihat postur APBN di tahun 2021, account-nya di sana ada pendapatan, kemudian di bawahnya ada belanja, kemudian di bawahnya lagi itu ada informasi terkait dengan apakah surplus atau defisit anggaran negara kita di tahun 2021. Yang kemudian Bapak dan Ibu, informasi awal yang akan kami sampaikan adalah untuk di tahun 2021, account negara kita, target pendapatannya adalah 1.743,6 triliun. Jadi sekali lagi ini adalah target Bapak dan Ibu. Uangnya belum ada. Kapan uangnya ada? Yaitu sesuai dengan perakiraan penerimaan di periode yang telah ditetapkan. Jadi kalau sekarang di bulan Februari, berarti uangnya adalah yang masuk di bulan Januari dan Februari. Artinya Bapak dan Ibu, 1,7 atau 1.743 ini itu tidak di awal tahun, tetapi itu nanti akan terbreakdown sampai dengan Desember 2021. Pun demikian ketika Bapak dan Ibu memiliki DIPA, di sisi sebelah kanan itu adalah belanja Bapak dan Ibu, ada sekitar 2.750 triliun. Itu adalah belanja yang kemudian nanti ditariknya ada sesuai dengan perkiraan penarikan dana yang ada di dalam DIPA Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini dapat kita lihat secara bersama-sama Bapak, ketika 1.743,6 triliun itu terdiri dari perpajakan 1.444, kemudian PNBP 298,2 triliun, dan hibah itu 0,9 triliun, maka ada defisit sebesar 1.006 triliun. Defisit Pak, yang kemudian kalau kita tandingkan dengan PDB itu besarannya adalah sekitar 5,7%. Maka negara memiliki kewajiban untuk mencari sumber-sumber pendanaan sebesar 1.006 triliun. Kita boleh lanjut Bapak dan Ibu. Yang kemudian kalau tidak salah, di awal Januari kemarin Menteri Keuangan berdasarkan arahan dari Pak Presiden, Pak Jokowi, di tanggal 6 Januari 2021 menyampaikan dengan surat Menteri Keuangan nomor S30 adanya refocusing dan realokasi belanja kementerian lembaga tahun 2021. Boleh next untuk slide-nya. Yang kemudian tujuan dari beberapa kebijakan ini adalah untuk mengamankan pengadaan vaksin dan juga program vaksinasi nasional. Ini satu kebijakan yang memang harus terus dikawal. Kalau kemarin itu adalah bagaimana melakukan penanganan, pemulihan ekonomi nasional dan seterusnya, yang kemudian tahun 2021 ini adalah untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional dan seterusnya. Yang kemudian
Apa saja yang dapat dilakukan refocusing itu sudah ada Bapak dan Ibu di suratnya. Ada untuk belanja honorarium, kemudian belanja barang jasa kepada masyarakat yang bukan arahan presiden. Tapi kalau arahan presiden ya tetap harus, nggak boleh dipotong ya Pak ya, tetap dialokasikan di sana dan seterusnya. Jadi dari angka tadi, kemudian dilakukan refocusing, maka pada akhirnya Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas maupun output daripada suatu kegiatan. Next slide. Ya. Kalau tadi kita melihat di tahun 2021, sekarang kita akan melihat di tahun 2020 Bapak dan Ibu, waktu itu target pendapatannya adalah 1.699 triliun, lebih rendah dibandingkan 2021, dan untuk anggarannya adalah 2.739 triliun karena ada program untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi Bapak dan Ibu ada sekitar 695 triliun yang di bulatan sebelah kanan itu adalah hasil dari refocusing, kemudian hasil dari optimalisasi pendanaan pemerintah yang kemudian ketemulah angka 695 triliun yang kemudian rinciannya boleh dibantu untuk slide-nya. Di sana untuk kesehatan, kemudian untuk perlindungan sosial, kemudian untuk sektoral, kementerian lembaga dan Pemda, kemudian UMKM. Jadi kalau Bapak dan Ibu kemarin melihat adanya beberapa usaha mikro mendapatkan 300.000 ataupun 600.000, itu adalah bagian daripada pemulihan ekonomi nasional. Next slide. Boleh dilanjutkan slide-nya? Ya, dilanjutkan kembali. Nah, kemudian di tahun 2020 ini kita bercerita terkait dengan pembiayaan di tahun 2020. Untuk tahun 2021 belum kita ceritakan, karena itu nanti Menteri Keuangan akan meminta restu dulu ke DPR untuk melakukan penerbitan surat utang negara dan seterusnya, yang kemudian kebutuhannya adalah kalau misalkan pendapatan yang ditargetkan tadi tidak tercapai, baru diterbitkan surat utang negara. Tapi kalau misalkan pendapatannya terlampaui dari target dan belanjanya itu dapat dilakukan efisiensi, maka untuk penerbitan surat utang itu menjadi tidak dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu, surat berharga syariah negara atau kita kenal dengan SBSN, itu adalah merupakan bagian dari bentuk-bentuk pembiayaan. Kenapa dikatakan pembiayaan? Karena nanti harus dikembalikan oleh negara. Jadi nanti ada pembiayaan untuk proyek, kemudian pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan lain yang merupakan prioritas daripada pemerintah. Next slide. Ya, jadi kita coba untuk melakukan pemetaan, Bapak dan Ibu, apa itu sukuk, kemudian apa itu sukuk negara. Jadi sukuk negara itu adalah merupakan surat berharga syariah negara, SBSN. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengenal ada yang namanya SUN, ada namanya ORI dan seterusnya, ini adalah merupakan variasi daripada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Yang kemudian perannya banyak banget Bapak dan Ibu, antara lain adalah untuk menyediakan instrumen yang kemudian menyediakan alternatif sebagai sumber pembiayaan dari APBN. Bukan merupakan surat utang, tapi merupakan produk investasi syariah menggunakan akad syariah dan juga berbasis underlying asset. Jadi underlying asset itu sederhananya adalah begini.
kita sekarang berada di Hotel Marriott Yogyakarta. Berdasarkan data keuangan tahun-tahun sebelumnya, Marriott ini membukukan misalkan pendapatan bersih adalah 100 miliar dalam 1 tahun. Maka pendapatan 100 miliar itu adalah merupakan manfaat dari penggunaan Marriott. Nah, SBSN inilah yang kemudian diterbitkan berdasarkan manfaat atas Marriott tadi. Atas manfaat Marriott tadi. Jadi harapannya adalah yang 100 miliar itu setiap tahun akan didapatkan, nanti akan digunakan untuk mengembalikan, membeli kembali SBSN yang telah dijual kepada masyarakat. Jadi sederhananya adalah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Next slide. Ini kalau kita bicara terkait dengan statistik penerbitan sukuk sebagai underlying aset Bapak dan Ibu yang digunakan untuk pendanaan proyek di tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 itu sudah hampir 118,26 triliun. Ada yang sudah dibayar kembali dan ada yang masih ongoing Bapak dan Ibu. Prinsipnya adalah bahwa SBSN ini sesuai dengan prinsip syariah, asetnya tidak dijaminkan, yang dijaminkan adalah manfaatnya. Jadi sekali lagi yang dijaminkan adalah manfaatnya Bapak dan Ibu ya. Kemudian pengamanan atas BMN ini itu melekat kepada pengguna barang. Jadi misalkan Kemendikbud memiliki aset yang kemudian manfaat atas aset tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat akan membayar berupa PNBP, berupa pajak dan seterusnya, maka manfaat atas gedung itulah yang dijaminkan. Dan Dikbud berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan atas aset yang digunakan untuk pelaksanaan dalam rangka tusi daripada Dikbud itu sendiri. Jadi nanti yang akan dilakukan sebagai underlying aset itu tidak hanya di aset-aset yang mendapatkan hasil secara finansial langsung direct, tetapi juga aset-aset negara yang di dalam pelaksanaannya itu tidak langsung memberi dampak kepada PNBP. Next slide. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan sedikit mengerucut fungsi SBSN untuk pembiayaan proyek. Jadi saya tidak akan mendiskusikan fungsi SBSN yang lain, kita akan mencoba untuk melakukan pendekatan SBSN untuk pembiayaan proyek. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi project financing sukuk itu adalah merupakan surat berharga syariah negara yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan proyek pemerintah. Dalam istilah keuangan itu NMAK. Artinya dana tersebut ketika sudah ngumpul dari apakah masyarakat ataupun perusahaan lain, itu tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi sudah ditentukan kebutuhannya, sudah ditentukan peruntukannya, itu namanya earmark Bapak dan Ibu sekalian. Yang kemudian nanti penggunaannya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian digunakan untuk peningkatan pelayanan publik. Yang namanya pelayanan publik itu Bapak dan Ibu tidak selalu akan membawa dampak kepada penerimaan negara. Kemudian pemberdayaan industri dalam negeri, kemudian juga program pemerintah lainnya yang bersifat strategis. Kita boleh next. Next slide. Tulisannya agak membayang ya Bapak dan Ibu ya, atau mungkin saya kirim yang ini apa namanya
Saya kirim yang bentuk PPT mungkin ya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sudah diperbaikin untuk tayangannya sehingga Bapak dan Ibu dapat mengikuti diskusi kita dengan lebih dengan lebih baik ya Pak ya. Kalau tadi kan untuk tulisannya beberapa ada yang double tapi sudah diperbaikin oleh panitia. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi tujuan daripada penerbitan SBSN ini adalah untuk pembangunan infrastruktur, kemudian untuk pemberdayaan industri dalam negeri, kemudian untuk peningkatan pelayanan publik dan juga untuk program pemerintah lainnya yang bersifat strategis. Kita lanjut saja. Sebelumnya. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita mengacu kepada PP 56 tahun 2011, proyek-proyek apa saja yang dapat didanai dari SBSN? Yang pertama adalah untuk pembangunan infrastruktur, baik sektor energi, kemudian telekomunikasi, kemudian perhubungan, kemudian pertanian, dan seterusnya. Kemudian proyek kedua adalah penyediaan pelayanan umum. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan industri dalam negeri, dan yang keempat adalah pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah. Kemudian syaratnya adalah merupakan proyek pemerintah pusat, kemudian sesuai dengan prioritas RPJM, kemudian memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan untuk dilaksanakan dari Bappenas. Jadi nanti ada trilateral meeting dengan Bappenas, Bapak dan Ibu. Kemudian telah mendapatkan alokasi dalam APBN. Kemudian memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi untuk SBSN ini memang kotaknya adalah beberapa proyek yang kemudian tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Apa itu contohnya? Itu nanti teman-teman MUI yang akan memberikan fatwa, kira-kira proyek ini bertentangan dengan syariah atau tidak dan seterusnya. Kemudian aset tersebut tidak boleh dipindah tangankan ataupun dihapuskan selama menjadi aset SBSN. Nanti kalau sudah lunas Bapak dan Ibu baru boleh dijual ataupun dipindah tangankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu, kriteria proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu nanti Bapak dan Ibu dapat bersama-sama kita baca di dalam ketetapan DSN UI nomor 1 /DSN MUI /3/2012. Itu sangat lengkap Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian next slide. Ini beberapa proyek di tahun 2020 Bapak dan Ibu, nilainya 23,29 triliun. Untuk proyek pendidikan, itu nilainya adalah 10,2 triliun, ada 475 proyek di tahun 2020. Baik, kita lanjut. Untuk pengusulannya, mengikuti ketentuan di dalam pendipaan. Jadi, pada triwulan keempat T-2, biasanya Menteri Keuangan akan mengkomunikasikan kepada kementerian, kepada Pemda, untuk melakukan identifikasi ada tidak proyek-proyek yang memerlukan pendanaan dari SBSN. Kemudian untuk berikutnya itu nanti ngikutin proses di
Kementerian Keuangan, ada pagu indikatif, pagu definitif, dan seterusnya, nanti pada akhirnya akan dituangkan di dalam DIPA di tahun pada saat SBSN itu atau proyek tersebut berjalan dengan pendanaan dari SBSN. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Di PP 56 2011, ini nanti teman-teman kami di Biro Perencanaan di Sekjen ya Pak Naryana ya, yang akan melakukan apakah Bapak dan Ibu nanti mendapatkan prioritas untuk mendapatkan proyek yang dibiayai dari SBSN, itu nanti akan dikelola oleh beliau yang kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Jadi ada usulan dulu Pak, kalau nggak ada usulan ya tentunya tidak akan ada alokasi SBSN untuk proyek. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Untuk pencairannya, dana SBSN ini diatur dengan PMK 06 tahun 2019, agak sedikit berbeda dengan pencairan pinjaman ataupun pendanaan rupiah murni lainnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di kami itu ada eselon 1 namanya Ditjen PPR, kemudian di kami juga ada yang namanya Ditjen Perbendaharaan dan seterusnya, itu nanti akan diawali begini Bapak dan Ibu. Ketika memang di tahun 2021 itu ada proyek SBSN, maka nanti Ditjen PPR itu akan menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus kepada Ditjen Perbendaharaan, kepada kami, untuk menampung hasil penerbitan SBSN. Misalkan di tahun 2021 ada sekitar 1 triliun, maka nanti uang 1 triliun itu dibuka dulu rekeningnya oleh kami, kemudian digunakan untuk penempatan dana oleh Ditjen PPR. Kemudian ketika kementerian atau satker tersebut itu memerlukan dana, maka satker ataupun kementerian tadi akan menyampaikan ke Ditjen PPR sesuai dengan progres fisik daripada perkembangan proyek tadi. Nanti akan dilakukan transfer dari rekening khusus SBSN kepada penerima dana untuk pembangunan proyek yang didasarkan kepada SBSN tadi. Jadi ini agak sedikit khusus Bapak dan Ibu, yang tidak sama dengan ketika Bapak dan Ibu mendapatkan loan, Bapak dan Ibu mendapatkan rupiah murni dan seterusnya. Kita lanjutkan. Tadi Bapak dan Ibu sekilas SBSN, apa itu SBSN, fungsinya untuk apa, kemudian prinsip-prinsip pembiayaan yang boleh didanai dari SBSN itu seperti apa, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kita akan menginjak kepada materi yang kedua, yaitu terkait dengan pengelolaan PNBP. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatakan bahwa PNBP itu adalah merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Jadi ada yang berimpact kepada manfaat langsung, tetapi ada juga yang tidak berimpact kepada manfaat secara tidak langsung. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya Bapak dan Ibu, kalau tidak ada cantolan hukumnya, itu bukan PNBP. Maka akan kita lihat apakah cantolan hukum tadi legal tidak. Misalkan dengan PP, misalkan dengan peraturan menteri, surat keputusan menteri, surat keputusan direktur dan seterusnya, nanti akan kita uji apakah surat keputusan direktur, peraturan rektor dan seterusnya itu memiliki cantolan hukum tidak, memiliki delegasi dari tingkat atasnya tidak. Kalau tidak ada, itu artinya dari sisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 itu bukan PNBP, artinya tidak legal Bapak dan Ibu. Yang kemudian nanti Menteri Keuangan hadir di sana. Yang pertama adalah selaku pengelola fiskal, maka Bapak dan Ibu tentunya di awal tahun itu selalu diminta untuk menetapkan target PNBP, ini khususnya bagi Bapak dan Ibu yang merupakan instansi pemerintah ya Pak ya, kalau untuk teman-teman mitra dari Diksi itu tidak diminta. Yang kedua adalah Menteri Keuangan juga selaku Menteri Teknis itu memiliki bagian anggaran sendiri, yaitu bagian anggaran 15, yang mana di sana banyak banget
potensi daripada pengelolaan aset, kemudian yang lain yang kemudian itu nanti akan berdampak kepada penerimaan negara. Dan yang ketiga adalah Menteri Keuangan selaku BUN itu berwenang untuk melakukan pengelolaan PNBP BUN. Artinya Bapak dan Ibu, ketika saat ini ditetapkan sebagai Satker PNBP, itu nanti akan diberikan maksimal pencairan dana biasanya kalau nggak salah. Di tahun sebelumnya itu untuk pencairan dana di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan di tahun 2021 PNBP Bapak Ibu berapa, kemudian diberikan persentase pencairan dana, itulah salah satu kewenangan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jadi siklus daripada PNBP secara garis besarnya dapat kita kelompokkan menjadi tiga sebenarnya. Untuk siklusnya sendiri, ada ranah perencanaan, kemudian ada ranah pelaksanaan, dan ada ranah pertanggungjawaban. Kemudian ada satu fungsi lagi yang melakukan pengawasan dari siklus yang pertama tadi, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Kita contohkan Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memiliki aplikasi TRPNBP dan seterusnya, rumus sederhananya adalah tarif dikalikan volume, maka ketemulah target PNBP yang akan ditetapkan di tahun itu, di tahun 2021. Itu rumus sederhananya. Tapi bagaimana dengan beberapa layanan yang tidak ada tarifnya, itu nanti kita subject to discuss. Itu di ranah perencanaan. Kemudian di ranah pelaksanaan, maka akan kita lihat apakah memang masyarakat pengguna layanan itu sudah membayar sesuai dengan tarifnya, atau baru membayar separuh, atau nanti akan kelebihan bayar. Tapi kalau kelebihan bayar biasanya yang bersangkutan salah store atau seperti apa gitu Pak ya. Itu terkait dengan biasanya bukan dalam arti seperti restitusi pajak, bukan Bapak ya. Tapi biasanya itu kesalahan dalam penyetoran dan seterusnya. Itu di pelaksanaan. Jadi nanti di pelaksanaan tarif itu sendiri dapat kita lihat apakah memang memerlukan diskon atau memerlukan penyesuaian dan seterusnya. Kemudian di ranah pertanggungjawaban, Bapak dan Ibu tentunya setiap tahun menyampaikan yang namanya laporan keuangan. Di sana ada berapa target PNBP yang ditetapkan di awal tahun, kemudian nanti di akhir tahun akan tercapai berapa dan seterusnya. Untuk teman-teman di pendidikan diberikan kesempatan untuk dapat menggunakan sisa pendapatan di tahun sebelumnya yang belum ditarik digunakan untuk di tahun berikutnya. Ini karena dulu itu kan ada perbedaan tahun anggaran dengan tahun ajaran. Jadi ketika tahun ajaran itu lintas daripada tahun anggaran, maka tentunya yang dibayar tadi itu sebenarnya adalah untuk belanja di tahun berikutnya. Jadi itu salah satu hal yang mendasari kenapa PNBP bagi teman-teman di pendidikan di tahun 2020 yang lalu itu nanti akan dapat digunakan di tahun 2021. Kita lanjut. Ya. Ini beberapa prinsip Bapak dan Ibu terkait dengan penyusunan rencana PNBP, tentunya harus realistis Bapak dan Ibu. Kita lihat data tahun lalu. Tahun lalu ternyata ada Permendikbud 25 tahun 2020. Di sana ada relaksasi untuk UKT. Di sana ada penghilangan pendapatan dari mahasiswa yang menunggu wisuda. Di sana ada pengurangan 50% bagi mahasiswa ketika SKS-nya kurang dari 6 SKS untuk semester 7 dan semester 9 dan seterusnya. Maka itu adalah bisa dibilang data historis sebelumnya. Dan realistis, artinya apa? Apakah di tahun 2021 nanti hal itu akan tetap dilaksanakan? Kalau iya berarti sudah memperhitungkan itu. Tapi kalau misalkan Permendikbud tadi hanya berlaku untuk tahun 2020, artinya tahun 2021 mungkin struktur pendapatannya akan berbeda, akan mengacu di tahun 2019 dan seterusnya. Bapak dan Ibu, asumsi itu sangat penting. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia di tahun 2021 tumbuh sebagaimana diasumsikan di APBN 2021 sehingga nanti terjadi pemulihan ekonomi secara nasional. Kemudian prinsip yang kedua adalah optimal Bapak dan Ibu. Jadi prinsip optimal adalah jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi tertentu. Artinya
sesuai dengan kondisi di lapangan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ada dasar hukumnya. Jadi dipastikan setiap pendapatan yang diterima Bapak dan Ibu itu memiliki cantolan hukum. Next. Ada yang menarik Bapak dan Ibu, ketika kita bicara prinsip untuk penggunaan PNBP, prinsip pertama itu Pak yang utama, yaitu bahwa seluruh PNBP itu wajib disetor ke kas negara. Tidak boleh Bapak dan Ibu langsung menggunakan, ini sangat prinsip sekali. Kalau untuk prinsip 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya pikir sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, nanti concernnya adalah kapan Bapak dan Ibu harus setor ke kas negara? Kalau tidak salah secepatnya ya Pak ya. Kalau hari itu ada pendapatan, mestinya sebelum bank tutup langsung disetorkan di hari itu juga. Next slide. Jenis tarif Bapak dan Ibu, ada tarif spesifik dan ada tarif ad valorem. Ada yang bentuknya langsung rupiah, ada yang bentuknya formula, menggunakan sekian persen dan seterusnya. Kita lanjutkan, next slide. Dan tarif itu sendiri Bapak dan Ibu, sesuai dengan ketentuan, itu boleh sampai dengan 0 rupiah atau 0%. Kapan itu dilakukan? Yaitu ketika Bapak dan Ibu dapat menjustifikasi bahwa kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan sosial, kemudian kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan kenegaraan atau pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu ketika diksi misalkan memiliki aula, kemudian aula itu sebenarnya adalah dalam kerangka tujuan awalnya itu adalah untuk menunjang tusinya diksi, untuk menunjang tusinya politeknik, untuk menunjang tusinya akademi, misalkan untuk kuliah umum dan seterusnya. Tiba-tiba ada satker lain, kementerian lain yang menggunakan aula tadi, maka itu tidak harus dipungut biaya. Jadi tarifnya 0. Itu di sana ada kegiatan kenegaraan atau pemerintahan. Jadi kalau di konsep PP 27 tahun 2014 terkait dengan pengolahan barang milik negara, itu namanya digunakan Pak ya, digunakan oleh pengguna barang yang lain. Jadi menteri itu adalah pengguna barang, kemudian di bawahnya itu misalkan Pak Dirjen, kemudian Direktur Politeknik, kemudian Direktur Akademi, itu adalah kuasa pengguna barang. Ketika akan menggunakan yang bersangkutan itu tidak dikenakan cas atas penggunaan aula tadi. Namanya juga bukan sewa, namanya juga bukan pinjam pakai, dan seterusnya. Kalau pinjam pakai itu adalah istilah penggunaan BMN oleh pemerintah daerah. Itu namanya pinjam pakai Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. B adalah keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, mungkin sebelumnya. Selain sebelumnya. Jadi ketika memang terjadi bencana alam, kemudian terjadi penurunan daya beli masyarakat, maka kepada mahasiswa dapat dinolkan tarifnya, dan seterusnya. Kemudian kepada mahasiswa berprestasi pun boleh, UMKM ketika memang memerlukan tempat untuk marketing dan seterusnya, maka dapat dinolkan tarifnya. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu juga bisa dinolkan Bapak dan Ibu. Yang kemudian ketika Bapak dan Ibu saat ini adalah masih Satker PNBP, nanti prosesnya adalah ada pengajuan dari Bapak dan Ibu kepada kementeriannya, akan dibahas dengan teman-teman DJA, yang kemudian nanti akan dievaluasi dan diputuskan apakah memang yang bersangkutan akan diberikan tarif sebesar mendekati 0 atau 0, betul-betul 0. 0 itu bisa 0 rupiah, 0 itu bisa 0%. Ini sangat
sangat memungkinkan yang memang Bapak dan Ibu kita melihat bahwa ketika memang kejadian di tahun 2020 kemarin ada beberapa yang kena pandemi COVID itu luar biasa. Cuma kami melihat di tahun 2020 Pak Naryana, untuk PTN BLU Bapak dan Ibu bukannya turun Pak, PNBP-nya malah naik Pak. Ini mudah-mudahan dapat dijaga kondisi seperti itu. Artinya apa? Dari penyisiran dampak pandemi COVID, kemudian dari sumber-sumber pendanaan yang lain, ternyata target PNBP untuk teman-teman kami di BLU itu bukan turun Pak di tahun 2020, tapi justru meningkat. Targetnya semuanya terlampaui. Kita boleh lanjut Bapak dan Ibu, itu sekilas terkait dengan PNBP Bapak dan Ibu. Jadi PNBP itu prinsipnya adalah begini, satu, harus ada dasar hukum untuk pemungutannya, itu satu. Yang kedua, tidak boleh digunakan langsung. Yang ketiga, harus di-store ke kas negara. Next slide, Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi yang ketiga. Agak sedikit cepat karena Pak Naryana hanya memberikan waktu 30 menit ya Pak ya. Boleh nambah 5 menit lagi Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu ketika tadi kita ngomongin PNBP maka ada satu pola pengelolaan yang lain yaitu BLU. Apa itu BLU? BLU adalah ya instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa, yang kemudian barang dan jasa tersebut dijual ke masyarakat. Kalau enggak dijual, ya berarti tidak boleh jadi BLU Pak. Kalau diserahkan kepada masyarakat, dihibahkan dan seterusnya, itu tidak boleh jadi BLU. Karena kalau jadi BLU Bapak dan Ibu nanti enggak mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Yang kemudian ada prinsip efisiensi dan produktivitas yang tidak boleh dilupakan. Yang kemudian nanti Bapak dan Ibu diberikan banyak fleksibilitas. Ada fleksibilitas keuangan, di sana ada penggunaan langsung, kemudian Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan kas, dapat mengoptimalkan barang, dapat memiliki saldo, Bapak dan Ibu juga dapat memiliki tarif sendiri, dapat memiliki remunerasi sendiri Bapak dan Ibu. Non keuangan nanti boleh ada pegawai non PNS di sana. Saat ini sedang disinkronisasi antara PP 49 dengan PP 23. Beberapa waktu yang lalu, beberapa menteri kita sudah ketemu dengan Menpan yang kemudian memang nanti akan diatur lebih lanjut terkait dengan bagaimana SDM di BLU. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan memiliki Dewas. Dewas ini adalah unsur yang mengawasi BLU. Kenapa? Karena BLU itu adalah betul-betul satker yang dikelola ala bisnis. Jadi ada Menteri Keuangan, ada Menteri Pendidikan, ada swasta ataupun tenaga ahli namanya yang akan mengawasi daripada good governance-nya daripada BLU itu sendiri. Kita boleh next slide. Ini siklusnya Pak, life cycle-nya BLU diusulkan dulu oleh Pak Naryana kepada Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan akan menguji syarat substansinya kepenuhi enggak? Substansi itu adalah penyediaan barang dan jasa. Secara teknisnya terpenuhi tidak, yaitu apakah memang dengan BLU nanti kinerjanya dapat ditingkatkan atau tidak. Keuangannya sehat atau tidak. Kalau keuangannya setiap tahun menurun PNBP-nya, ya mungkin jangan BLU dulu, PNBP dulu Pak. Tapi kalau PNBP-nya dapat ditingkatkan secara signifikan, monggo silakan nanti akan diberikan fleksibilitas BLU. Kemudian setelah memenuhi persyaratan substansi, teknis, dan administrasi itu adalah penuangan dalam bentuk dokumen-dokumen Bapak dan Ibu, nanti disampaikan kepada Menteri Keuangan akan menetapkan bentuknya adalah SK, surat keputusan, yang kemudian setelah itu Bapak dan Ibu akan mengikuti siklus pengelolaan keuangan BLU. Ada penyusunan RBA, kemudian ada penetapan kontrak kinerja, ada penetapan tarif, ada penetapan remunerasi, ada penetapan tata kelola yang baik di sana. Karena Menteri Keuangannya sudah pindah ke teman-teman BLU, jadi harus ada tata kelola di sana Bapak. Next slide. Untuk strategi pricing, ini terkait dengan tarif Pak. Tarif ini nanti akan ada layernya, ada yang fix, ada yang range, dan ada yang didelegasikan kepada BLU-nya. Monggo silakan. Kita next slide.
Sama Pak, untuk pengusulannya diusulkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, diuji oleh Pak Naryana, kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan tarifnya. Tinggal nanti tarifnya mana yang Bapak dan Ibu minta bentuknya fix, mana Bapak dan Ibu minta yang bentuknya itu range, artinya nanti dieksekusinya adalah di BLU, dan mana yang tarifnya itu adalah didelegasikan. Artinya ya nanti bentuknya adalah kalimat bahwa tarif ini didelegasikan kepada BLU dan seterusnya. Next slide. Untuk asetnya Pak, Bapak dan Ibu, ini menarik Pak. Jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki BMN, memiliki gedung, memiliki aula, memiliki tanah, itu semuanya adalah wewenangnya Pak Direktur, wewenangnya Kepala Balai dan seterusnya untuk mengoptimalkan. Boleh KSO boleh KSM. Kalau KSO itu mungkin Bapak dan Ibu sekarang ada yang mengenal dengan sewa, kemudian bangun guna serah, bangun serah guna dan seterusnya, yang kemudian itu tidak perlu lapor, tidak perlu izin ke Menteri Keuangan. Tapi setelah selesai itu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki konsep bagaimana sewa dalam tanda kutip, bagaimana BTO, bangun guna serah, bangun serah guna dan seterusnya, itu adalah betul-betul kewenangan dari Bapak dan Ibu sekalian. KSM itu adalah ketika ada dosen kemudian dipinjam oleh mitra, itu boleh Bapak dan Ibu, bayarnya gimana? Ya nanti tergantung dengan MOU-nya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan perencanaan ini tentunya harus memiliki satu tata kelola yang baik, sehingga nanti Bapak dan Ibu itu kan sudah dibebaskan dari aturan-aturan umum, jadi Bapak dan Ibu enggak lagi mengacu ke PP 27 tahun 2014, tidak lagi Bapak dan Ibu mengacu ke PP 28 2020, apa itu Pak? Pengelolaan barang milik negara, enggak mengacu ke sana, tapi mengacunya adalah ke PMK 129 tahun 2020 terkait dengan BLU. Next slide. Yang menarik ini Pak, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah diberikan SIM oleh Menteri Keuangan, udah kerja jumpalitan dan seterusnya, ketika remunya kecil, mending enggak usah BLU. Karena capek banget Pak jadi BLU itu Pak. Banyak banget dituntut, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat tata kelola sendiri, kemudian ternyata PNBP-nya kecil, kecuali begini Pak, kecuali tahun pertama Bapak dan Ibu masih disupport oleh Pak Naryana, masih diberikan tukin, tahun kedua masih disupport oleh beliau, tahun ketiga harusnya dilepas. Kita punya semacam stepping yang clear, tahun ketiga akan menjadi mandiri, dan Bapak dan Ibu mandirinya itu ya remunya lebih tinggi dibandingkan tukin. Jangan-jangan tukinnya 3 tahun ke depan malah lebih tinggi lagi ya Pak Naryana ya, berarti Bapak dan Ibu harus cari uang Pak. Baik Bapak dan Ibu, ini sekilas saja Bapak dan Ibu. Ada PTN PNBP, next slide. Ada PTN BLU dan ada PTN BH. Nanti boleh, ini materi sudah dibagikan ke teman-teman mungkin ya. Bapak dan Ibu boleh dibaca-baca, nanti dapat kita lakukan diskusi sekiranya Bapak dan Ibu agak sedikit tertarik ya Pak ya, terkait dengan apakah itu PTN BLU maupun PTN BH. Bapak dan Ibu, itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama mengikuti, baik yang ada di ruangan ini ataupun Bapak dan Ibu yang mengikuti secara daring. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wiknyo yang telah menyampaikan beberapa hal tadi terkait dengan SPSN, terkait dengan PNBP dan juga BLU. Dan sebenarnya banyak yang harus disampaikan, cuma karena ini keterbatasan waktu, Pak Wiknyo mohon maaf. Dan selanjutnya masih ada satu narasumber lagi dari Biro Keuangan, Mbak Karina Handayani, dan ini adalah yang selama ini mendampingi Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat Bapak Ibu sekalian akan mengajukan usulan menjadi BLU atau mengusulkan jenis dan tarif PNBP.
Karena saat ini kita sedang proses untuk pengajuan revisi PP 82 itu terkait dengan jenis dan tarif PNBP, dan nanti akan disimplifikasikan, disederhanakan sehingga nanti tarif itu bisa fleksibel. Nanti mau tarifnya mau sampai 0%, sampai 0 berapa rupiah pun juga nanti akan ada diatur di sana. Itu sebagai dasar kita untuk pemungutan PNBP. Mungkin lanjut ke Mbak Karin untuk menyampaikan materi terkait dengan kebijakan yang ada di kementerian seperti apa terkait dengan PNBP, BLU, atau kalau mau dengan SPSN-nya. Langsung aja mungkin ke Mbak Karin, silakan Mbak Karin. Baik, terima kasih Pak Naryana. Suara saya terdengar Bapak dan Ibu di sana? Baik, terima kasih Pak Naryana selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Direktur, Wakil Direktur, serta seluruh jajaran di Politeknik, serta Akademi Komunitas yang hadir, baik di Vikon maupun langsung ya di Jogja. Lalu yang saya hormati pula Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu di lingkungan Ditjen Vokasi, serta tamu-tamu undangan yang lain ya di acara Rakorda Vokasi ini. Yang saya hormati juga Pak Wiknyo, mohon maaf Pak Wiknyo saya nggak bisa menemani Bapak di sana karena instruksinya dadakan Pak, gitu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Karin, Pak, lengkapnya Karin Handayani. Saya staf di PNBP dan BLU di Biro Keuangan dan BMN di Setjen. Ingin menyampaikan untuk pertama kali mungkin ya bahwa permohonan maaf dari Kepala Biro bahwa beliau tidak bisa hadir karena hari ini kebetulan ada 3 rapat yang bersamaan, salah satunya dengan BPK, jadi itu tidak bisa ditinggalkan. Lalu juga koordinator fungsi kami di Pak Ferdian Amran juga tidak bisa hadir karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal Bapak. Ya, jadi saya diinstruksikan untuk mencoba memberikan, mungkin tadi Pak Wiknya sudah banyak memberikan informasi ya terkait SBSN, PNBP maupun BLU gitu ya. Nah, nanti mungkin saya lebih ke teknisnya di Kemendikbud akan berjalan seperti apa gitu ya. Mungkin bisa next slide-nya. Oke, nah ini yang dasar-dasar yang memang yang saat ini menjadi kita gunakan di BLU, di Kemendikbud ya. Tahun lalu Kementerian Keuangan itu sudah melakukan perubahan mensimplifikasi PMK yang terkait dengan BLU. Jadi tadinya ada banyak PMK yang mengatur tentang BLU, baik itu dari pengelolaan keuangannya, pengelolaan kasnya, lalu penetapan dan pencabutannya. Sekarang dijadikan satu ke dalam satu PMK, yaitu di PMK 129 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum. Dan ini sangat membantu kami sebenarnya di kementerian ya untuk lebih memahami BLU gitu loh Pak nantinya ketika, dan baik itu nanti satker-satker BLU yang sudah maupun akan mengajukan jadi PTN BLU gitu ya. Lalu ada juga Permendikbud nomor 40 tahun 2020, ini juga baru diterbitkan tahun lalu terkait dengan pedoman penyusunan standar pelayanan minimum. Nah, standar pelayanan minimum ini salah satu persyaratan administratif yang harus kita penuhi untuk ditujukan ke Kementerian Keuangan. Nah, di Permendikbud ini disusun lebih secara umum, artinya memang tidak hanya ditujukan untuk BLU atau satker-satker yang ingin menjadi BLU, tapi juga satu sektor yang memang ingin menyusun standar pelayanan minimum. Gitu. Nah, di sini beberapa perubahan yang ada dari Permendistek dulu ya terkait dengan standar pelayanan minimum adalah tidak lagi ditetapkannya dalam bentuk permen, artinya bisa tidak harus ada harmonisasi dengan Permenpan. Setelah kita berkoordinasi juga dengan Menpan dari Biro Hukum, SPM-nya ini nanti bisa ditetapkan dalam Kepmendikbud Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan dengan ini ditetapkan dalam Kepmen bisa mempercepat prosesnya sehingga proses-proses di BLU-nya pun juga bisa lebih cepat dilakukan. Lalu ada juga Kepmendikbud nomor 754 ini terkait IKU yang nantinya akan menjadi penilaian ketika ketika sudah menjadi BLU. Oke, bisa di next, izin. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wiknyo ya, pada prinsipnya BLU itu adalah
ada fleksibilitas di dalamnya gitu ya, dalam pengelolaan keuangannya, tentunya dengan praktek-praktek bisnis yang sehat. Dan tujuan BLU ini yang perlu ditekankan sekali ya, artinya ketika nanti fleksibilitas itu diberikan kepada BLU, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat gitu ya. Nah, selain itu ada, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Wiknya, ada PP nomor 74 yang merupakan perubahan atas PP nomor 23 tahun 2005. Oke, next. Nah, ini adalah asas-asas BLU. Nanti ini mungkin secara lebih jelas bisa kita baca ya. Mungkin bisa di next saja. Nah, ini yang mungkin saya akan banyak berfokus di fleksibilitas BLU. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu juga Ditjen Vokasi juga sudah melakukan sosialisasi sepertinya untuk terkait dengan BLU, artinya mengupayakan satker-satker di bawah Ditjen Vokasi itu untuk mengetahui BLU itu seperti apa. Nah, seperti tadi dibilang, BLU itu diberikan fleksibilitas, beberapa fleksibilitas yang diberikan kepada satker BLU untuk mencapai tujuannya tadi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di antara ada satu, pertama adalah pendapatan BLU. Di sini BLU itu dapat menggunakan langsung pendapatannya walaupun tetap harus melakukan pengesahan ke KPPN. Nah, ini yang perlu saya tekankan ketika kita sudah ada keinginan gitu ya untuk menjadi BLU, dan sudah ada hal-hal yang wah, ini kalau kita sebagai BLU ini bisa lebih optimal nih pendapatannya, akan kita kelola gitu ya. Nah, ketika itu sudah ada, tidak hanya itu yang harus kita majukan saja ketika di proposal misalkan di dalam dokumen-dokumen persyaratannya nanti, tapi juga harus dilakukan analisa lebih lagi, digali lagi kira-kira apa saja pendapatan-pendapatan yang nantinya mungkin akan didapatkan ketika sudah menjadi BLU, tentunya dengan justifikasi proyeksinya itu sudah bisa terlihat dan disusun gitu ya, sehingga nanti ketika dalam proposal pengajuan BLU kita sudah bisa menyajikan seberapa besar pendapatan kita ketika kita sudah menjadi BLU, dan itu memang harus disajikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, itu harus dibandingkan antara ketika kita menjadi BLU proyeksinya seperti apa, dan ketika kita belum menjadi BLU itu proyeksinya seperti apa. Itu harus bisa disajikan dalam dokumen persyaratan. Dan kalau saya boleh mengutip arahan Pak Wiknyo nih, ketika kita mereview beberapa dokumen, itu arahannya beliau selalu ada beberapa arahan beliau seperti ini bunyinya, proses BLU itu tidak dimulai ketika KMK BLU keluar, tapi justru sudah dimulai ketika kita menyusun dokumen persyaratan gitu. Artinya ketika kita menyusun dokumen persyaratan, proyeksi-proyeksi itu kita analisa, kita buat justifikasi justifikasi dengan metode-metode tertentu, dan kita bisa bandingkan, itu sebenarnya sudah bagian dari hal-hal yang nantinya akan kita lakukan setelah penetapan BLU itu ada gitu ya. Lalu fleksibilitas kedua adalah di sumber daya manusia. Tadi sudah disounding juga oleh Pak Wiknya bahwa ketika menjadi BLU kita bisa meng-hire atau merekrut gitu ya profesional non PNS. Artinya tidak terbatas atau tidak bergantung pada penerimaan tiap PNS gitu ketika kita kekurangan sumber daya misalkan. Tapi di sini juga kita harus sudah bisa, ketika nanti kita mengarah ke BLU, kita harus sudah bisa juga memproyeksikan akan seperti apa sih SDM yang nantinya akan kita buat ketika kita menjadi BLU. Struktur organisasi kita akan seperti apa? Akan ada penambahan seberapa besar ketika nanti kita menjadi BLU dalam beberapa tahun ke depan gitu. Lalu pengembangan SDM-nya akan seperti apa? Karena seperti tadi Pak Wiknyo cerita, di BLU itu kerjaannya nambah banyak gitu, banyak hal-hal yang dituntut, banyak hal-hal yang diatur lebih jauh gitu, karena memang fleksibilitas akibat dari fleksibilitas yang diberikan gitu ya. Jadi ketika di tingkat pimpinan ini punya arah ke BLU, lalu di tingkat bawahnya tidak diinternalisasi dengan baik, itu
itu akan sangat kesulitan. Jadi ketika memang arahnya sudah ke BLU, sejak penyusunan dokumen itu harus sudah sumber daya manusianya juga harus sudah mulai diarahkan ke sana gitu ya. Karena nanti ini berkaitan juga proyeksi-proyeksi terkait SDM ini berkaitan juga dengan remunerasi yang nantinya akan disusun. Lalu ada juga fleksibel dari sisi budgeting, artinya bisa belanja melebihi pagu. Nanti kaitannya dengan surplus BLU yang saldo awalnya punya karena surplusnya itu bisa dijadikan saldo awal untuk tahun ke depannya. Lalu ini tadi tarif layanan yang sudah dijelaskan juga. Jadi kalau tarif pada Satker PNBP biasa itu kan harus mengacu pada PP ya, PP dari kementerian ya. Dalam hal ini nanti mungkin kita akan bahas perkembangan revisi PP kita sampai sejauh mana di belakang. Tapi kalau untuk BLU itu tarifnya tidak harus mengikuti PP, tapi kita bisa menyusun sendiri, membuat sendiri dari layanan-layanan yang tadi kita sudah analisa nih, sudah kita proyeksikan untuk mendapatkan pendapatan gitu ya. Jadi itu nanti justifikasinya, adjustment-nya juga udah bisa langsung kita tuangkan ketika sudah menjadi BLU. Pengajuan tarifnya akan seperti apa? Karena ada batasan. Pengajuan tarif ini 6 bulan setelah KMK BLU diterbitkan. Jadi memang berjalannya harus beriringan terus. Ketika nanti dokumen sudah selesai, proses review di kementerian berjalan dan di Kemenkeu juga berjalan, ini tetap harus terus dilakukan gitu ya. Lalu BLU juga dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka pengelolaan kasnya. Jadi walaupun bukan berarti nanti rohnya hilang nih, misalkan BLU itu kan rohnya adalah meningkatkan layanan ya gitu ya. Ketika nanti ada kas, lalu boleh nih diinvestasikan gitu, tapi kita justru lupa untuk meningkatkan layanannya, jadi kita malah mengalokasikannya justru lebih ke investasi. Jadi nggak gitu, jadi lebih ke meningkatkan layanan dulu. Kalau memang nanti ternyata ada memang yang bisa kita kelola, kita bisa taruh di investasi jangka pendek. Lalu BLU juga dapat melakukan utang jangka pendek untuk membiayai operasional layanan. BLU juga dapat memberikan piutang usaha. Baik. Lalu ini terkait dengan surplus BLU yang dapat menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Lalu ada juga di pengadaan barang dan jasa. Di BLU itu dikecualikan dari PP nomor 16 ya. Jadi nanti ketika sudah menjadi BLU itu harus membuat ketentuan sendiri terkait pengadaan barang dan jasanya gitu. Lalu, nah ini tadi yang bisa dibilang sebagai kompensasi ya. Artinya akibat juga ketika kita menjadi BLU, ini hal yang memang harus kita penuhi gitu. Artinya kita harus karena kita punya fleksibilitas untuk mengelola pendapatan, artinya kita juga kita punya fleksibilitas dalam pemungutan tarif, kita juga berarti punya. Dan nanti kalau memang sudah jadi BLU, kita dapat membuat bisnis usaha yang di dalamnya bisa tidak harus dari PNS, bisa juga dari non PNS yang profesional. Di situ artinya diharapkan semua BLU itu punya kemampuan untuk menggali potensi-potensi yang ada, dan nantinya bisa meningkatkan pendapatan yang selain nanti untuk meningkatkan layanan, juga diharapkan bisa diterapkan untuk remunerasi bagi pejabat atau pegawai yang seperti tadi Pak Wiknyo bilang, ya jangan sampai di bawah gaji dan tukin, karena pekerjaannya jauh lebih besar gitu, jauh lebih banyak ya, tapi justru pendapatan yang didapat oleh pegawai lebih kecil dari itu gitu ya. Mungkin lalu bisa di next. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika di awal. Ini mungkin rangkuman dari apa yang tadi saya coba sebutkan ya. Kita harus melihat potensi internal Satker nih. Nanti ada dokumen rencana strategis bisnis itu yang harus menganalisa. Kita diminta untuk menganalisa kekuatan dan kemampuan Satker itu seperti apa. Apakah bisa beradaptasi dengan perubahan baik dari internal maupun eksternalnya. Lalu dalam 5 tahun ke depannya seperti apa, yang tentunya harus
harus disesuaikan dengan rensranya ya, dengan rensranya satker tersebut gitu, rensranya BLU. Jangan lupa nanti akan ada strategi-strategi yang diminta dijabarkan dalam dokumen untuk menjalankan proyeksi-proyeksi pendapatan yang tadi sudah disusun atau sudah di-adjust. Lalu kesiapan satker juga untuk mengakselerasi kinerjanya. Ini biasanya nanti pemicunya bisa jadi juga untuk menyemangati, itu adalah remunerasi gitu ya. Nah, lalu ada juga langkah-langkah ini yang tadi saya sebutkan dalam penyiapan menjadi PKBLU, karena nanti dari sisi sistem kita juga harus menyediakan kaitan dengan remunerasi itu nanti akan berkaitan dengan kinerja atas kontrak kinerja yang ditetapkan, yang ditandatangani oleh pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan. Jadi nanti tidak hanya punya PK tapi juga punya namanya kontrak kinerja gitu ya. Nah, itu nanti remunerasi sangat dilihat dari situ. Nanti harus ada sistem yang dibentuk oleh BLU untuk mengakomodir itu. Oke, next. Lalu kemampuan dalam meningkatkan penerimaan dan pendapatan dan upaya yang untuk mengembangkan unit bisnis. Jadi unit bisnis ini nanti akan penting ketika sudah menjadi BLU, karena diharapkan ketika sudah menjadi BLU itu tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan layanan akademik gitu, artinya dari UKT gitu ya, tidak hanya mengandalkan itu, bahkan kalau bisa memang tidak ada peningkatan UKT, peningkatan pendapatan layanan pendidikan karena volumenya bertambah itu tidak masalah, tapi ketika peningkatan pendapatan layanan pendidikan dengan meningkatkan nilai UKT itu sangat tidak disarankan gitu. Artinya unit bisnis ini nanti berperan penting untuk meningkatkan untuk menganalisa, meningkatkan pendapatan yang mungkin bisa dilakukan oleh BLU gitu. Jadi seperti tadi Pak Wiknya sudah sebutkan di paparannya, ada KSO, ada KSM, karena ini vokasi ya, karena berarti kan erat kaitannya dengan industri ya, artinya kerjasama itu sudah sering dilakukan oleh vokasi, jadi seharusnya untuk vokasi ini bisa jauh lebih cepat bergeraknya gitu ya. Lalu ada juga nanti proyeksi layanan dan keuangan. Nah dari pengalaman kemarin proses review untuk dokumen-dokumen satker yang dalam proses mengajukan jadi BLU, dalam hal ini di vokasi sedang ada 3, tadi Pak Nariana cerita, ada Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, dan Semarang yang sedang berproses, dan ternyata ada perkembangan nih yang memang kita juga harus ikuti gitu. Ternyata tidak hanya membandingkan dari sisi keuangannya saja ketika sudah menjadi BLU dan sebelum menjadi BLU, artinya proyeksi itu harus sudah dibuat juga untuk dari sisi layanannya. Jadi nanti dari sisi layanannya, baik itu Tridharma, baik itu SDM-nya, baik itu sarana prasarananya itu sudah harus dibandingkan. Ketika menjadi BLU akan seperti apa dengan tata kelola yang kita buat, lalu ketika tidak menjadi BLU seperti apa. Karena di situ akan terlihat nanti, oh memang satker ini memang bisa jauh meningkatkan kinerja layanannya ketika menjadi BLU, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini paparan yang saya tadi Pak Wiknya juga sudah coba tayangkan. Nah, nanti di persyaratan itu ada 3, ada substantif, teknis, dan administratif. Mungkin kalau di persyaratan substantif tidak ada kendala di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi untuk politeknik gitu ya. Nah, untuk di persyaratan teknis nanti ini akan dikeluarkan rekomendasi menteri. Rekomendasi menteri ini akan melihat kinerja keuangan yang sehat, apakah PNBP-nya itu naik dalam 2 tahun terakhir, dan proyeksi PNBP dalam 5 tahun ke depannya seperti apa. Lalu apakah kinerja pelayanannya itu memang bisa ditingkatkan. Nanti kita akan lihat dari dokumen administratifnya juga seperti apa BLU itu mendeskripsikan kebutuhan BLU-nya gitu ya. Lalu nanti akan dilampirkan indeks kepuasan masyarakat yang memang harus sesuai dengan Permenpan nomor 74
Dan ini memang sebenarnya untuk indeks kepuasan masyarakat ini kan merupakan hasil dari survei ya, dan seharusnya untuk lembaga atau kementerian atau lembaga atau satker di bawah kementerian itu memang harusnya sudah melakukan ini rutin setiap tahun gitu ya, apalagi yang memang memberikan layanan. Lalu, nah ini nanti yang akan banyak memakan waktu dan tenaga itu adalah di persyaratan administratif, karena ini nanti proses reviewnya akan banyak, baik dari review di eselon 1 di Panariana, review di kami di Setjen di Biro Keuangan dan BMN, lalu review di Kemenkeu, walaupun nanti prosesnya mungkin kita bisa melibatkan ketiga-tiganya gitu ya, artinya biar prosesnya lebih cepat sama seperti yang sedang berjalan sekarang di Polines dan PNJ gitu. Nah ini ada beberapa persyaratan administratif yang ini nanti sebenarnya tertuang di pedoman Biro Keuangan sedang menyusun pedoman BLU yang itu nanti akan dikeluarkan melalui surat Pak Sesjen. Itu masih dalam proses pembahasan di Biro Hukum. Nah nanti ini akan langsung disajikan contoh-contohnya dari dokumen-dokumen administratif yang harus dibuat gitu ya, apa saja, lalu nanti poin-poin reviewnya tuh apa saja, jadi ketika menyusun juga sudah langsung bisa tahu. Nah di sini ada surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Ini nanti harus ditandatangani juga oleh Pak Menteri. Lalu ada pola tata kelola, ini yang tadi akan menjelaskan organisasinya akan seperti apa ketika nanti sudah menjadi BLU. SDM-nya akan seperti apa, struktur organisasinya akan seperti apa gitu ya. Nanti jika ada perubahan terkait dengan struktur organisasi, itu nanti ketika sudah ada KMK-nya, itu harus berkoordinasi dengan Biro Ortala untuk dalam hal pengajuan ke Menpan. Gitu. Lalu ada rencana strategi bisnis. Ini yang nantinya akan Pak Wiknyo dan tim akan ubak-ubak gitu istilahnya dalam di sini ya, karena ini nanti yang akan banyak dilihat oleh tim penilai gitu, karena kaitan dengan tingkat kemandiriannya BLU nanti akan seperti apa, kemampuannya dia untuk membiayai operasionalnya akan seperti apa, nanti akan terlihat di rencana strategis bisnis. Lalu ada laporan keuangan pokok, ini untuk di PMK 29 itu ada perubahan kaitan dengan laporan keuangan pokok, itu harus menyajikan selain dari laporan keuangan di tahun sebelumnya, juga harus menyajikan laporan keuangan di tahun berjalan. Lalu ada standar pelayanan minimum, ini tadi harus menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2020. Ini dari Biro Ortala sudah mengeluarkan draft, artinya nanti ketika ada calon BLU yang ingin mengajukan diri jadi BLU, Biro Ortala sudah mengeluarkan draft Kepmendikbudnya, jadi tinggal mengikuti saja dan mengisi sesuai dengan apa yang memang harus diinformasikan di dalamnya. Lalu ada laporan audit terakhir atau surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, ini pun nanti harus ditandatangani oleh Mas Menteri. Oke, next. Nah, ini mekanismenya. Kalau nanti ada satker di bawah Ditjen Vokasi yang akan mau menjadi BLU dan memang arahannya seperti itu sepertinya ya Pak Naryana. Jadi nanti diajukan dulu, disusun dulu dokumen-dokumennya seperti yang dokumen-dokumen persyaratan administratif maupun persyaratan teknisnya, itu nanti diajukan ke eselon 1-nya, dalam hal ini adalah Ditjen Vokasi, nanti akan direview oleh Ditjen Vokasi, diajukan ke Biro Keuangan, di Biro Keuangan akan direview kembali, walaupun nanti prosesnya bisa berbarengan untuk mempersingkat waktu dan penyamaan persepsi gitu ya dalam hal review, mempermudah setker juga untuk ya mana yang harus diperbaiki jadi sama gitu. Lalu nanti dari kami setelah surat permohonan menterinya keluar itu akan diajukan ke Kemenkeu di tempatnya Pak Wiknyo gitu ya. Oke, next. Nah, ini di next aja untuk yang ini. Oke, nah dalam penetapan BLU nanti ketika kita sudah ketika kita sudah usulkan ke PKBLU Kemenkeu gitu ya, itu nanti akan ada waktu yang dari mulai diajukan hingga ditetapkan, itu di waktu 3 bulan. Jadi koordinasi itu penting ketika
itu belum diajukan untuk koordinasi terus dengan tim Pak Wiknyo di sana untuk melakukan review, sehingga nanti ketika sudah diajukan prosesnya itu tidak lagi terlalu banyak perbaikan yang memakan waktu gitu ya. Nah, ketika nanti sudah jadi BLU ini penilaian kinerja yang akan dilakukan gitu ya. Karena tadi sudah disounding terkait dengan kontrak kinerja, nanti ada kontrak kinerja selain dari PK yang dengan Kementerian Teknis dalam hal ini Kemendikbud, nanti juga ada kontrak kinerja yang isinya mencakup dua aspek, ada aspek keuangan dan ada aspek layanan. Di aspek keuangan itu isinya ada 4 itu, ada rasio POBO, target PNBP, dan ada juga target PNBP dari optimalisasi aset. Makanya ketika menjadi BLU, aset itu akan sangat penting. Lalu ada juga modernisasi pengelolaan keuangan BLU. Nah, ini yang terkait dengan sistem. Tadi yang ketika kita dalam proses menjadi BLU, bayangan kita untuk membuat sistem tertentu itu sudah harus kita lakukan gitu. Artinya ketika nanti sudah menjadi BLU itu sudah langsung menjadi kinerja yang dinilai, kinerja yang diukur. Ya. Lalu kalau untuk dari aspek layanan untuk tahun 2021 itu mengikuti Kemendikbud nomor 754 tadi, Permendikbud 754 yang terkait dengan indikator kinerja utama dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Vokasi. Oke, next. Nah, ini terkait PNBP. Untuk PNBP, ini PNBP yang ada yang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data di tahun 2020 ini adalah data per 2 hari yang lalu. Masih kemungkinan ada perubahan, tapi insya Allah tidak akan terlalu banyak perbedaannya gitu ya. Nah, terkait dengan PNBP, mungkin saya hanya akan menginformasikan terkait perkembangan pengajuan revisi PP tentang PNBP tarif di Kemendikbud. Jadi proses revisi tarif itu sudah berjalan sejak tahun 2019, Bapak dan Ibu. Walaupun sampai sekarang memang belum selesai. Insya Allah kita sangat usahakan sekali untuk di tahun ini bisa keluar. Jadi PP yang sedang diajukan ini merupakan revisi dari PP nomor 82 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu hal yang mendasari ini harus direvisi adalah bergabungnya kembali perguruan tinggi di Kemendikbud gitu ya. Karena banyak sekali jenis dan tarif yang ada di perguruan tinggi yang otomatis belum tercover sama PP nomor 82. Lalu memang ada juga penyesuaian besaran tarif yang harus disesuaikan gitu ya, karena memang perubahan kondisi. Lalu ada lagi salah satunya lagi adalah persimplifikasi rincian tarif. Artinya ini yang sedang sampai sekarang masih terus diupayakan. Jadi kami Biro Keuangan dan BUMN itu lagi mengganggu Ditjen Vokasi terus ini untuk mengupayakan simplifikasi yang baik gitu ya untuk ditaruh di dalam revisi PP itu. Selain itu juga ada paradigma baru yang coba diarahkan dalam RPP PNBP ini, yaitu penyederhanaan. Karena menyusun PP itu kan butuh proses lama, kami dari 2019 sampai sekarang pun belum selesai gitu ya. Pada akhirnya kita berharap PP ini akan lebih long lasting gitu, akan lebih bertahan lebih lama keberlangsungannya, atau artinya akan bisa mengcover tarif atau pungutan untuk semua satker di Kemendikbud itu lebih lama. Jadi lebih bisa beradaptasi atas perubahan-perubahan. Nah, itu lebih disederhanakan tarif-tarifnya. Lalu ada juga ada pendelegasian tarif. Jadi jadi di situ nanti akan ada pendelegasian ke Permendikbud ya. Jadi untuk detailnya akan disusun dalam Permendikbud. Lalu ada juga efisiensi dan penetapan batas tertinggi dalam rangka simplifikasi tadi. Jadi nanti yang di PP itu lebih ditaruhnya adalah batas tertinggi dari satu jenis tarif. Nanti detailnya untuk tarif di masing-masing satker itu ada di Permendikbud. Jadi saat ini proses RPP-nya sudah diajukan ke Kemenkeu, namun masih ada beberapa pembahasan terkait simplifikasi karena memang tarif di perguruan tinggi luar biasa banyak gitu ya. Jadi itu yang memang masih
disusun. Jadi selain di vokasi juga ada di Dikti gitu ya. Itu yang masih kita coba pelajari bareng-bareng gitu, bagaimana simplifikasi itu dapat dilakukan. Itu terkait PNBP, mungkin sekilas yang bisa saya informasikan. Hal yang berubah juga dari RPP yang sekarang adalah kalau di PP nomor 82 itu dulu tarifnya itu berdasarkan eselon satunya. Jadi tarif-tarif yang memang ada di Badan Bahasa, tarif ada di Pusdiklat misalkan. Tapi kalau saat ini yang kita ajukan agar itu juga bertahan lebih lama, tidak lagi dalam bentuk tidak lagi dikelompokkan dalam per eselon gitu ya, tapi dikelompokkan berdasarkan jenis layanannya, jenis penerimaannya. Jadi dibagi menjadi layanan pendidikan dan pelatihan, ada layanan perguruan tinggi, ada uji kemahiran berbahasa Indonesia, royalti kamus dan buku, penggunaan sarana prasarana, tiket masuk museum dan cagar budaya, lalu pengelolaan cagar budaya. Nah, satu yang memang sampai saat ini masih belum selesai pembahasannya adalah di layanan Mbak Karin, bisa dipercepat Mbak Karin? Baik, sudah Pak. Bisa dipercepat. Mungkin itu saja yang bisa Karin sampaikan, Pak Naryana dan Bapak dan Ibu peserta rakor. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan, mumpung ada Pak Wiknya juga yang bisa bantuin saya nanti kalau saya tidak bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Karin yang telah menyampaikan tadi terkait dengan kebijakan untuk PLU yang ada di Kemendikbud berkaitan dengan ada beberapa aturan di situ bahwa kita dalam pengajuannya sudah mengacu ke terkait dengan dokumen, kita mengacu ke PMK 129 dan juga ada PMK 40 dan juga Kemendikbud 754. Ini yang kita pakai nanti pada saat Ibu sekalian akan mengajukan usulan menjadi PKPLU. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat ini waktu dan sesi yang ketiga yaitu untuk diskusi atau tanya jawab. Dan ini kita berikan waktu baik yang nanti yang hadir langsung, yang offline di ruangan ini, maupun yang lewat online. Jangan lewat online, sudah ada pertanyaan itu. Dan mengingat waktu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nggak bisa kita berikan leluasa waktu karena waktunya ini hari Jumat, waktunya pendek. Jadi untuk yang offline nanti kita beri pertanyaan, kita berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini untuk bisa menanyakan. Ada dua penanya nanti, perwakilan dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Silahkan yang akan mengajukan pertanyaan. Dan nanti yang dari offline, yang dari daring, juga kita berikan kesempatan dua penanya untuk menanyakan terkait dengan PNBP, SPSN maupun BLU. Baik, kita buka sesi yang pertama untuk yang hadir di ruang ini. Dua sesi ya, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan dulu Pak, silakan Pak. Mungkin bisa di ruang di tempat yang sediakan situ Pak, bisa berdiri. Nanti dengan menyebutkan nama dan instansi. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Priyono dari BMTI. Pertanyaan pertama barangkali tadi disampaikan bahwa ternyata defisit kita itu 57% ya Pak ya, defisit anggaran. Sehingga untuk program-program yang tidak ada karena kita defisit, maka dilakukan melalui SPSN tadi. Pertanyaannya adalah apakah ketika ada defisit sampai 57%, itu yang sering kali terjadi sehingga DIPA cairnya itu terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kode di dalam DIPA RKKL kita yang sering diblokir. Apakah itu indikasi dari dampak daripada defisit? Karena kalau itu yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian dan narasumber, saya kira itu tentu saja menjadi kendala kita kementerian lembaga untuk segera mengeksekusi anggaran. Karena apa? Seringkali di satu sisi pimpinan mengatakan bahwa program harus segera berjalan supaya ekonomi masyarakat juga berkembang. Tetapi ada beberapa program yang diblokir, yang dibintang, ngeluarin bintang itu kadang-kadang butuh waktu 6 bulan. Apakah itu terkait dengan tadi defisit sehingga harus keluar SPSN? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira terkait dengan tarif PNBP.
narasumber, monggo nanti silahkan siapa yang menjawab. Seringkali kami Satker itu ketika mengajukan tarif PNBP, lamanya setengah mati. Jadi penilaian IP yang dilakukan oleh DJKN sebelum PNBP itu lama, Pak. Saya tahu memang saya kira jumlah SDM yang ada di DJKN itu tidak sebanyak dari Satker yang dilayani. Tetapi itu juga bagian dari potensi kita menjadi temuan BPK maupun Ijen. Karena kadang-kadang tarif yang dikeluarkan oleh KPA itu dalam tanda kutip nih, tidak semua bisa dipahami oleh pemeriksa. Mungkin dari itu, dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kedua, sebelah kiri, ada yang menanyakan? Gak ada sebelah kiri? Mungkin sebelah kanan lagi, silakan Pak. Kita buka untuk dua penanya. Baik, terima kasih. Saya Purnomo Ananto dari Politeknik Negeri Media Kreatif atau Polimedia Jakarta. Saat ini memang kami sedang memproses BLU untuk menjadi Satker BLU. Pertama, pada saat ini sebagai PTN Satker, kami sering katakanlah berhadapan dengan pemeriksa berkaitan dengan penggunaan atau optimalisasi barang milik negara, baik itu gedung maupun juga kebetulan Polimedia juga punya hotel atau wisma lah ya. Kalau kita biarkan, ini bisa jadi rumah hantu lah boleh dibilang. Kalau kita pakai, terus bilang harus langsung di store negara, sedangkan operasional itu kan harus berjalan. Nah ini bagaimana menyiasati PNBP yang harus berjalan, bahkan parkir. Ya di kampus juga untuk menata parkir karena mahasiswa itu kan di Jakarta sering seenaknya parkir ya, kita nggak punya anggaran untuk membayar honor tukang parkir, yang kita menggunakan tarif parkir itu untuk menggaji langsung. Jadi pemakaian langsung. Belum lagi di tempat kami juga punya percetakan yang cukup besar ya, yang dari yang kecil sampai web, dari digital sampai yang cukup banyak. Jadi proses mengarah BLU menurut saya suatu keniscayaan. Namun sudah 2 tahun ini kami banyak mengalami kendala dalam proses itu. Jadi adakah persyaratan khusus tentang tarif PNBP-nya? Apa yang besaran maksudnya, besaran PNBP yang harus diterima. Memang saat ini dari UKT itu ya rata-rata bisa sampai hampir 40 miliar. Cuma kan karena seringkali dari pihak Biro Keuangan atau Sekjen jangan banyak-banyak bikin tarif PNBP. Sering kami dikasih tarif itu hanya separuh atau 50%. Pak, mungkin pakai masker aja Pak, karena mic-nya dipakai rame-rame. Iya, jadi itu kenapa, jadi kami kalau ditaruh di tarif PNBP itu kecil, hanya paling 50% dari sebetul yang kami terima. Apakah ada persyaratan untuk bisa menjadi BLU? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada 2 penanya di sini dari PMTI dan sama dari Polimedia Kreatif Jakarta. Yang hadir lewat daring juga sudah ada 1 penanya. Mungkin kita jawab dulu kali ya Pak Wiknyo. Yang pertama ini dari PMTI tadi, ini terkait dengan tanah maupun PNBP. Yang kedua ini terkait dengan yang dari Polimedia ini terkait dengan sama mungkin seperti PNBP juga, ini hampir sama. Monggo Pak untuk yang PMTI atau yang Polimedia. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang memang memerlukan komunikasi yang
yang tidak sekali dua kali Bapak dan Ibu terkait dengan proses pencairan dana dan juga proses terkait dengan misalkan Bapak dan Ibu mengalami kesulitan ketika akan melakukan revisi. Baik Bapak dan Ibu, pertama adalah ketika di dalam DIPA kita di awal tahun atau di akhir tahun 2020 yang lalu tentunya sudah mendapatkan alokasi dana berupa DIPA, yang kemudian di dalam DIPA itu ada beberapa informasi. Halaman SP, surat pengesahan, kemudian nanti ada halaman 1A, 1B, kemudian halaman 2A, halaman 2, halaman 3, kemudian ada halaman 4. Kemudian di sana ada beberapa informasi, misalkan yang pertama adalah kaitannya dengan blokir. Maka kita perlu mengkomunikasikan apakah blokir itu memang pertama tidak sesuai dengan prioritas pemerintah atau ada kebijakan pemerintah yang lain atau memang data dukungnya tidak cukup. Tidak cukupnya misalkan belum ada peraturan ataupun ada dokumen-dokumen yang memang itu belum disajikan pada saat pembahasan. Kemudian blokir itu sendiri kadangkala terjadi tidak hanya di kementerian, jadi di Kemendikbud, tetapi juga kadangkala itu blokirnya ada di teman-teman DJA. Ketika diblokir itu kan ada tanda bintang ya Pak ya, maka harapan kami adalah histori pada saat pembahasan itu diteruskan kepada pemilik DIPA petikan. Jadi ketika ada beberapa kegiatan yang kemudian kegiatan itu diblokir, maka histori kenapa itu diblokir harusnya disampaikan kepada Satker yang berkenaan. Dengan demikian nanti Satker akan sangat clear apakah memang kegiatan tersebut segera akan dilaksanakan atau memang akan ditunda. Nah, Bapak dan Ibu ini mungkin yang perlu kita buka kembali, apakah memang selama ini teman-teman di kementerian atau di DJA yang kemudian pada saat itu melakukan pembahasan, ada semacam minute of meeting-nya. Ada semacam berita acara, kenapa beberapa kegiatan atau beberapa program itu dibintangin oleh teman-teman kami di DJA, atau kadangkala Pak itu adalah dari KL-nya, itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi defisit anggaran tadi Pak, itu adalah manajemen di Menteri Keuangan selaku BUN. Jadi ketika Bapak dan Ibu oleh bendahara secara konkretnya, setiap bulan diminta untuk mengajukan rencana penarikan dana RPD, itu betul-betul harus sudah clear sesuai dengan kebutuhan. Maka Bapak dan Ibu dari RPD itu harusnya ngeling ke halaman 3 DIPA. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan DIPA. Di halaman 3 DIPA itu ada informasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan PNBP. Kalau misalkan di dalam RPD rencana penarikan dananya itu masih dibagi 12, rata semua ya Pak ya setiap bulannya, maka sekali lagi mumpung masih di awal tahun, Bapak nanti akan ketemu dengan IKPA yang ada 13 itu yang berakibat atau berimplikasi kepada kinerja dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu perlu mengkomunikasikan ke Kanwil, apakah perlu dilakukan revisi atas RPD yang ada di dalam DIPA, supaya bias antara rencana penggunaan, rencana penarikan dana dengan kebutuhan di lapangan itu tidak terlalu bias, tidak terlalu tinggi biasnya. Nah Bapak dan Ibu, ketika misalkan sudah clear kebutuhan di Januari itu diberikan dalam bentuk uang muka kerja, kemudian nanti akan revolving dengan SP2D dan seterusnya. Mudah-mudahan persyaratan di dalam PMK 190 tahun 2012 yang kemudian
disempurnakan dengan PMK 178 tahun 2018, karena PP-nya kan berubah ya Pak, bukan berubah, PP-nya ditambahin. Dulunya PP 45 ya Pak ya, kemudian PP 50 dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu terkait dengan penolakan di KPPN itu tidak terjadi. Pertama kita pastikan bahwa persyaratan untuk pengajuan SPM ke KPPN itu sudah sesuai dengan PMK 190 dan PMK 178, itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu biasanya karena di KPPN itu memiliki jam kerja yang sudah terstandar dan juga membawai beberapa satker, itu ada pembatasan pengajuan SPM. Maka ketika di sana misalkan Bapak dan Ibu mengajukannya banyak, dan sebenarnya SPM itu dapat disederhanakan, dapat dijadikan 1 atau 2, yang semula 10 menjadi 2 atau 10 menjadi 3 dan seterusnya. Itu sebenarnya menolong teman-teman kami di KPPN, sehingga Bapak dan Ibu tidak tertolak by system. Jadi mohon untuk kita komunikasikan secara bersama, penolakan dari KPPN itu apakah karena dokumen tidak lengkap seperti yang dipersyaratkan, atau memang sudah lewat jam, atau memang sudah lewat dari kuota yang diberikan di hari itu. Jadi ini tidak kita kaitkan dengan adanya defisit pemerintah. Jadi sekali lagi untuk defisit negara itu adalah memang tugasnya Menteri Keuangan selaku BUN, yang kemudian itu nanti dibantu oleh teman-teman Satker maupun KL berupa RPD. Nah, Bapak dan Ibu, di kami itu ada yang namanya tim cash forecasting. Jadi di kami ada Ditjen Perbendaraan, itu mensuplai data kebutuhan anggaran day to day, minggu per minggu di setiap KPPN. Jadi KPPN itu setiap hari menyampaikan kebutuhan dana untuk besoknya ke Direktorat PKN. Nanti Direktorat PKN akan berkoordinasi dengan teman-teman kami di lintas eselon 1 yang lain. Ketika PKN mengatakan bahwa negara masih punya cukup uang untuk minggu ini, tetapi enggak cukup uang di minggu berikutnya, maka teman-teman kami ada yang namanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak, ada teman-teman kami di Bea Cukai, ada teman-teman kami di Direktorat PNBP dan seterusnya, itu nanti melaporkan pendapatan, estimasi pendapatan di minggu besok berapa, minggu besoknya berapa, sehingga nanti akan ngeling berapa uang yang masuk ke negara dan berapa uang yang dibutuhkan oleh teman-teman kementerian, lembaga dan seterusnya di saat itu. Nah, ketika nanti memang diproyeksikan akan terjadi mismatch antara pendapatan dengan belanja tadi, yang memang kalau kita hitung secara kebutuhan, kalau sekarang kan penganggaran berbasis kinerja ya Bapak dan Ibu, ketika kinerjanya memang dituntut, maka anggarannya memang harus tinggi, maka terjadilah defisit, itu satu. Yang kedua, ketika memang nanti RPD dari teman-teman sekalian itu masuk ke KPPN, dan kemudian secara hitung-hitungan itu memang harus dikeluarkan pembiayaan antara lain adalah dengan SBSN, maka itu nanti akan diterbitkan. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, SBSN ini biasanya sudah teridentifikasi T-2. Jadi kalau sekarang di tahun 2021, berarti di tahun 2019 yang lalu, di triwulan keempat 2019 yang lalu, itu Pak Naryana, Pak Andi di bagian perencanaan, di bagian keuangan Dikbud, itu sudah memunculkan proyek-proyek yang akan dibiayai dari SBSN. Berarti di akhir tahun 2019. Kemudian dibahas trilateral meeting triwulan keempat 2019 plus di tahun 2020, sehingga nanti Desember itu sudah muncul di dalam dipanya Bapak dan Ibu sekalian untuk pendanaan di tahun 2021. Maka berdasarkan itu nanti DJPPR ada satu eselon 1 lagi di tempat kami, itu akan menerbitkan SBSN. Jadi sekali lagi SBSN itu unmarked, artinya sudah
direncanakan dari awal dan peruntukannya adalah untuk itu. Misalkan pembangunan gedung kuliah politeknik, pembangunan asrama politeknik dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kami lanjutkan. Terkait dengan tarif PNBP yang lama nanti boleh dibantu oleh Bu Karin ya, karena Bapak dan Ibu ketika PNBP memang dasarnya menjadi PP, proses PP itu memang panjang sedikit dibandingkan dengan keputusan Menteri Keuangan Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan tadi ya Pak ya, pencairan terlambat mohon kembali kita melihat ketentuan di PMK 190 plus 178, kemudian untuk yang diblokir tadi kita lihat minute of meeting-nya ketika dibahas kenapa sih diblokir. Kalau kita kaitkan dengan ketersediaan dana, tidak Bapak, karena nanti itu adalah fungsi Menteri Keuangan selaku BUN untuk mencari. DIPA itu adalah komitmen, DIPA itu adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk menyediakan uang. Mudah-mudahan uangnya selalu ada. Baik Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua, izin Bapak dan Ibu kami jawabnya agak sedikit umum. Ketika Politeknik Jakarta ataupun politeknik yang lain atau akademi yang lain atau balai besar yang lain misalkan akan menjadi BLU, itu sangat memungkinkan Pak. Jadi di dalam pasal 65 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu adalah pendidikan tinggi. Di sana dikatakan untuk perguruan tinggi itu pengelolaan keuangannya boleh BLU, boleh PTNBH, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk otonomi keuangan yang diberikan memang dalam tanda kutip agak sedikit selektif Pak. Selektifnya ya di sana ada beberapa tuntutan yang nanti akan dapat kita sama-sama diskusikan, yang kemudian threshold itu enggak ada Pak. Threshold untuk menjadi BLU itu enggak ada. Maka normanya, rambu-rambunya adalah ketika Bapak dan Ibu itu tidak memiliki PNBP yang sangat signifikan, enggak berarti Pak akhirnya si Menteri Keuangan menjadi BLU itu enggak berarti. Karena Bapak dan Ibu pada akhirnya misalkan begini, PNBP-nya 1 miliar gitu ya Pak ya. Kalau 1 miliar akan dikelola sendiri dengan beberapa tuntutan nanti Bapak dan Ibu harapannya adalah dapat mandiri Pak. POBO-nya pendapatan PNBP itu untuk mendanai operasional itu semakin lama semakin tinggi, itu menjadi sangat berat. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu PNBP-nya dalam tanda kutip Pak, PNBP itu sebenarnya kan imbas daripada layanan. Jadi BLU Pak sekali lagi, tadi Mbak Karin sudah menyampaikan, BLU itu bukan untuk mencari uang, tetapi untuk meningkatkan kinerja. Harapannya kalau kinerja layanannya itu bagus, citranya bagus, nanti masyarakat akan datang. Ketika masyarakat akan datang, mereka akan mau bayar berapapun. Willingness to pay-nya itu jalan Pak. Jadi kemauan untuk bayar itu mau, karena memang kualitas dari kualitas dari layanan itu bagus Pak. Jadi itu Bapak ya, kaitannya dengan parkir nanti akan kita lakukan pendekatan. Kalau misalkan memang untuk mahasiswa gratis nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang lain harus bayar itu monggo silakan Pak. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Wiknyo dan Mbak Karin. Karena ini waktunya sudah habis, mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum sempat dijawab. Sebenarnya ini karena menarik dan banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang bisa disampaikan dan mungkin yang akan ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf karena mengingat waktunya sudah habis, mungkin nanti bisa disambung untuk diskusinya, mungkin disampaikan dan kepanitiaan nanti mudah-mudahan bisa ada yang membantu untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Bapak sekalian untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih Pak Wiknyo, terima kasih Mbak Karin yang telah menyampaikan materi ini terkait dengan SPSN, terkait dengan BLU, terkait dengan PNBP, dan kita berikan aplaus untuk Pak Wiknyo dan Bu Karin. Terima kasih Bapak sekalian dan saya mohon maaf kalau sekiranya dalam
sesi pertama ini mungkin ada hal yang kurang berkenan, atau mungkin Bapak sekalian belum puas, atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan sebenarnya karena mengingat waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa semuanya dijawab atau tidak bisa semuanya kita selesaikan pada forum atau pertemuan kali ini. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan kepada panitia.